Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq an-nasir al-haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi. وحسن أخلاقنا بالهلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نات قلوبهم لنهوه فمن عظيم شأنه لم تهوه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى من هزاء القائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus orang tua kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Bambang, Al-Mukarram guru saya akhina fillah Ustadz Reza Septiandi, Ketua DKM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur karena di hari Ahad ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggal 25 ya. 24 atau 25? 24 Zulhijjah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang sudah meninggal dunia guru-guru kita mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, para hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama, kehadiran kami di sini adalah silaturahim, memenuhi undangan dari guru saya Al-Mukarram Pak Ustadz Reza Septiandi, karena emang beliau sudah sering menghubungi saya bilang saya nggak bisa kalau ngomong depan bapak-bapak. Kenapa? Karena kalau yang namanya bapak-bapak itu udah lebih dulu hidupnya daripada saya. Itu saja. Kalau sudah lebih dulu hidupnya berarti ilmunya pun sudah banyak. Maka nggak mungkin saya ngajarin ikan yang sudah bisa berenang. Saya bilang begitu. Tapi karena kemarin saya udah didatengin waktu ke dokter gigi yang ada di sini nih, dokter gigi Jati. Beliau datang nemenin saya, ya sebagai gantinya takziman saya sama guru, ya saya datang. Mudah-mudahan ini jadi ikhtibar buat kita, jadi keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya datang ke sini bawa contekan, Pak. Saya bawa contekan namanya kitab Lubabul Hadits. Lubabul Hadits, di mana Lubabul Hadits ini terdiri dari 40 fasal, dan dari setiap fasalnya itu ada 10 hadis. Jadi 10 kali 40 ya kurang lebih ada 400 hadis. Tapi saya membawanya cuma satu hadis saja, karena ini menggugurkan kewajiban saya atas undangan dari guru saya kemarin. Mudah-mudahan ini jadi salam perkenalan buat kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Dalam kitab Lubabul Hadits yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti, bahwa kitab ini menjelaskan tentang hadis-hadis, di mana hadis-hadis ini yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang sering kita lakukan? Yang pertama adalah kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Setelah mencari ilmunya Allah, baru dalam kitab ini disusun beberapa hadis tentang tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena
Dalam kitab Az-Zubat dikatakan orang yang ibadah tanpa ilmu maka ibadahnya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Lubabul Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya mencari ilmu dulu. Cari dulu, setelah itu baru kita laksanakan. Begitu halnya kita kalau kita mau naik kendaraan, perhatikan dulu ilmunya. Maka setelah dapat ilmunya, teorinya, baru kita praktekkan, kita belajar. Ada yang jatuh, ada yang nabrak, ada yang nyerempet. Dalam pembelajaran itu biasa. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf kalau saya bawa contekan. Karena saya bukan ahli tafsir, saya bukan ahli hadis, dan saya juga bukan seorang hafidz Al-Qur'an. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama dalam kitab Lubabul Hadis ini menceritakan tentang al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama dalam kitab Lubabul Hadis ini menjelaskan tentang fadilah mencari ilmu dan menghormati ulama. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, saya rada grogi ini kalau ngomong depan kamera. Iya. Jadi mohon maaf ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud. Tahu Ibnu Mas'ud, Pak? Ibnu Mas'ud tahu? Beliau sahabat Nabi, Pak ya. Sahabat Nabi yang masuk Islam 6 golongan orang pertama, yang pertama masuk Islam. Ini Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud terkenal juga didoakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai tafaqquhu fiddin, orang yang nantinya menjadi sumber ilmu pelajaran agama dan ilmu fikih dalam agama Islam. Dan Ibnu Mas'ud juga hidup di 3 zaman. Zaman Nabi beliau hidup, zaman sahabat beliau hidup, dan zaman cucunya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau juga hidup, Sayyidina Hasan dan Husain. Inilah kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Ibnu Mas'ud, tula umruhu wa tafaqqahu fiddin, dipanjangkan umurnya dan dijadikan tafaqqahu fiddin atau sandaran agama kepada umat Islam setelah baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Bahkan Ibnu Mas'ud ini ketika Sayyidina Hasan dan Husain hidup, Ibnu Mas'ud sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau saja aku diizinkan berperang untuk melawan, membantu Sayyidina Husain di medan Karbala, maka aku akan pergi membela cucunya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi saat itu Ibnu Mas'ud sudah tua, Pak. Sudah tua, sudah jadi rujukan kepada umat Islam yang belum ada lagi rujukan sehebat dan sekaliber Ibnu Mas'ud. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud juga terkenal dengan orang yang selalu senantiasa menjaga rahasia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terbukti dengan Ibnu Mas'ud keberkahannya itu dengan cara Ibnu Mas'ud selalu senantiasa menyelamatkan sendal baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah datang ke rumahnya, sendal Rasulullah inilah yang Ibnu Mas'ud selamatkan, dan ketika Rasulullah akan pergi meninggalkan rumahnya, Ibnu Mas'udlah yang menyiapkan sendalnya ini.
Maka ada sebuah kalimat, al-ilmu bit-ta'allum wal barakatu bil khidmah. Ilmu dapat dicari dengan kita belajar, dapat dicari kita dengan mendengarkan ceramah-ceramah agama, dapat dicari dengan kita membaca buku atau membaca Google. Tapi wal barakatu bil khidmah, tapi yang namanya keberkahan adalah hanya dapat didapatkan dengan kita berkhidmah kepada guru kita. Dan ini mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semuanya, buat saya pribadi. Dengan saya menyempatkan hadir di tempat ini untuk bertabarruk mencari keberkahan dari guru saya. Ini Ibnu Mas'ud, Pak. Makanya pantas kalau seandainya kita kalau lihat sekarang banyak anak-anak muda, kalau ada sendal gurunya dirapihin, ditaruh tempat yang rapi gitu Pak ya. Karena memang dari zaman nabinya tuh udah ada contohnya. Ibnu Mas'ud diantaranya. Man kalau kadang-kadang kita ngelihatnya yang kayak begitu kan, apaan sih, kultus banget sama guru. Bukan begitu, bukan masalah kultusnya. Contohnya udah ada dari Ibnu Mas'ud. Makanya dari dulu guru-guru kita mengajarkan kepada kita kalau sama guru cium tangan, gitu Pak ya. Kalau sekarang kan bocah bukan cium tangan, cium pipi. Kenapa? Tangannya ditaruh sini atau di jidat. Makanya saya kadang-kadang suka mengingatkan kepada anak-anak kalau yang namanya cium tangan, logikanya cium menggunakan kalau nggak mulut ya hidung. Berarti kan harus begini Pak ya. Ini harus diluruskan sama kita semuanya. Lebaran juga sama, cium pipi di sini ya, di sini tangannya. Nah ini yang terjadi sekarang. Mudah-mudahan di sini nggak ada, di sono di tempat saya seperti itu. Ponakan-ponakan saya tadinya begitu tuh, akhirnya saya luruskan. Cium tangan tuh bukan di pipi, namanya cium tangan jadi cium begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, kata Rasulullah. Julusuka sa'atan, dudukmu sebentar, fi majlisil ilmi, di majlis ilmu. Ini kita ngaji sampai jam berapa Pak? Hah? Hadisnya julusuka sa'atan, Ustaz. Dudukmu sebentar aja, 5 menit aja. Fi majlisil ilmi, di majlisnya ilmu. Makanya ada zaman sekarang lagi tenar yang namanya kultum gitu ya. Kuliah terserah antum. Kuliah 7 menit. Ada kulkas, kuliah ringkas. Ya karena hadisnya ini, julusuka sa'atan. Ya, kalau ngaji sampai berjam-jam kelamaan. Ya, udah kelamaan, kesian ibu-ibu. Yang namanya ibu punya wajiban untuk di rumah sama suaminya, ya. Jadi saya sebentar aja nih, sampai jam 5:50. Ya hadisnya udah jelas, ya. Julusuka sa'atan, dudukmu sebentar, fi majlisil ilmi, di majlis ilmu, la tamassu qalaman, nggak bawa pulpen. Saya tanya, yang bawa pulpen di sini Ustaz Bambang doang. Yang lain kan kagak ada. Wala taktubu harfan, dan gak nulis. Bawa nulis, bawa pulpen juga enggak, kan gitu logikanya. Ini kita duduk sebentar di majlis ilmu, nggak bawa pulpen, nggak nulis juga, khairul laka, kata Rasulullah. Itu lebih baik min itqi alfin ragbatin, daripada kamu membebaskan 1000 budak. Maka ini pentingnya mencari ilmu. Ayatnya udah jelas, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat derajat alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman kepadamu. Makanya orang yang bisa melaksanakan subuh berjamaah itu adalah ciri-ciri orang yang sudah diberikan keberkahan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Namun bukan berarti yang nggak biasa berjamaah subuh nggak nikmat. Nikmat juga Pak. Dalam kitab Hidayatul Bidayah dikatakan maksiat juga terkadang disebut juga dengan nikmat. Kemarin saya ngaji dengan guru saya, Ustaz Reza. Jadi ternyata maksiat juga dikatakan nikmat dari Allah. Kenapa? Berapa banyak Pak orang yang nggak bisa tidur, tapi bisa tidurnya setelah melaksanakan sholat subuh? Banyak Pak. Tapi berapa banyak orang yang nempel bantal langsung tidur? Itu nikmatnya beda-beda. Makanya nggak boleh suudzon sama Allah. Bisa jadi dia baru bisa tidur ya ketika setelah melaksanakan sholat subuh, baru dia bisa tidur. Malamnya ngapain? Ya husnuzon aja Pak. Mungkin dia ibadah, mungkin juga mainin handphone. Bisa jadi gitu ya. Ya kita husnuzon aja. Mungkin dia memang ibadahnya biasanya malam. Kan ada juga kesian teman-teman kita yang biasa kerjanya memang menjaga keamanan. Bagaimana dia mau sholat jamaah? Kalau dia sholat jamaah, lingkungan nggak aman. Makanya kita doakan kepada beliau-beliau semua yang menjaga lingkungan kita menjadi aman. Mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tempat dan pas tempatnya, Pak. Kita yang tugasnya berdoa, ya berdoa. Beliau-beliau saudara kita yang menjaga keamanan tugasnya, ya kita doakan beliau agar selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat subuh semua, kalau ikut kuliah subuh semuanya, nggak ada yang jaga keamanan, repot di kampung Pak. Ya. Nih. Kata Rasulullah, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfin rakbatin. Itu lebih baik daripada kamu membebaskan 1000 budak. Wa nadharaka ila wajhil alim, dan memandang ila wajhil alim, wajah orang-orang yang saleh, khairul laka min alfi farasan tasaddaqta biha fi sabilillah. Itu lebih baik daripada kamu membeli 1000 farasin, kuda, tasaddaqta biha fi sabilillah, yang kemudian kamu sedekahkan untuk jihad di jalan Allah. Emang berat Pak ternyata mencari ilmu Pak ya? Berat. Kalau nggak kuat-kuat banget mah kita, ya Allah. Karena yang namanya mencari itu ilmu itu yang disebut dengan masyaqqah. Apa itu masyaqqah Pak? Ajinomoto. Masako. Masyaqqah. Masyaqqah itu artinya rintangan dan halangan Pak. Hampir-hampir saya nggak jadi datang ke sini Ustaz. Hampir-hampiran. Setengah 11 hujan, ya hujan. Bukannya kufur nikmat, bukan, ya hujan, dingin banget rumahnya nih. Ya. Benar begitu tadi. Emang biasa mandi subuh, biasa. Sebelum subuh itu mandi udah biasa. Jam 1 kadang-kadang saya mandi. Jam 1 pagi saya udah mandi. Tadi mau mandi jam 4 subuh udah tuh. Jam 4, jam setengah 4 mulai mandi, langsung menggigil Pak. Menggigil seada-adanya. Ya, gak jatuh Pak. Halangan dan rintangan tuh pasti ada. Biasanya kagak menggigil. Tumben banget ini. Itu setan pinter Pak. Ya, tidur lagi. Jauh. Dari Australia ke sini kan lumayan jauh. Ya, 20 menit dah. Gelap-gelap. Ya Allah, dingin banget, menggigil Pak. Kayak sabun, brrr aja Pak. Bulu kuduk semuanya. Luar biasa dinginnya. Mencari ilmu itu ya begitu. Jadi betapa kita diuji dalam rangka kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dalam mencari ilmu tidak ada yang membatalkan orang mencari ilmu. Ibadah yang paling enak itu mencari ilmu. Sambil makan, emang batal? Kagak. Mau sambil selonjoran, batal? Enggak. Mau sambil ngobrol, batal mencari ilmunya? Enggak. Tapi sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada kue, kita makan, batal nggak Pak? Batal. Atau kita lagi puasa, sengaja-ngaja kita puasa, kita ngelihat air, kita minum, batal nggak? Batal.
Jadi ibadah yang lain ada syarat, rukun, dan tubtilusnya. Ada perkara yang membatalkannya. Tapi mencari ilmu kagak ada. Mau sambil makan, mau bajunya kagak seragam, ya. Mau sambil selonjoran, mau sambil ngomongin apaan aja, sah dan tidak membatalkan. Mau sambil tidur lagi, nggak batal. Nah, karena nggak batal ini mencari ilmu, maka diberikan masyaqqah, maka diberikan halang dan rintangan oleh setannya Allah. Tujuannya apa? Biar kagak pada ngaji, biar pada males ngaji. Karena setan paling sebel, paling nggak suka sama orang yang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Pak. Makanya udah kita paksain datang ketemu ustadznya, sombong banget nih ustadz, begitu. Ada aja hati mah, yang namanya hati, gitu Pak ya. Si muda ustadznya, resep banget, masyakoh tuh Pak, hati-hati. Makanya dalam kitab hadis Jibril dikatakan ketika kita mencari ilmu, niatkan dalam hati kita, satu, mencari ilmunya Allah, yang kedua, akal qabul hajat niat kita. Kenapa? Karena di belakang malaikat-malaikat Pak, itu sedang membentangkan sayapnya untuk menuliskan hajat-hajat kita. Sampai kapan? Sampai hajat-hajat kita itu sampai memenuhi langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya jelas, di kitab namanya hadis Jibril. Makanya kesempatan buat kita sekarang Pak, yang mau nikah lagi niatin, yang mau punya anak yang soleh dan solehah niatin, karena malaikat sedang mencatat niat dan hajat kita. Yang selepas ngaji nih jam 6, setengah 7 atau misalnya gitu ya, mau jalan-jalan niatin, ya Allah mudah-mudahan lancar perjalanan, niatin, karena malaikat lagi mencatat niat hajat orang-orang yang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan salah niat, pasang niat yang benar. Tuh. Jadi mencari ilmu, wa nadharaka ila wajhil alim, dan memandang wajah orang alim, khairul laka, itu lebih baik, min alfi farasin tasaddaqta fiha fi sabilillah, daripada kita membebaskan 1000 kuda untuk disedekahkan untuk jihad fi sabilillah. Kenapa sih Pak pentingnya kita memandang wajah orang alim? Bukan saya Pak, saya masih sama-sama ibadahnya sama Bapak. Ya, bukan saya, tapi guru-guru kita yang lalu, yang sudah nggak ada. Siapa ya? Guru kita yang udah nggak ada, Kiai Haji Muhammad Ishaq. Kita kudu bangga Pak sama guru kita. Kenapa? Karena dari guru kita pasti belajarnya sama guru lagi. Maka pentingnya mencari guru agama dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu 2 tahun Pak. Gak sembarangan mencari guru. Kenapa? Karena kita dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan 2 tahun lamanya apa yang kita cari dari calon guru agama itu. 1, sanad keilmuannya sampai di mana. Karena kalau sanad keilmuannya putus, itu bahaya. Kalau guru kita, Kiai Haji Muhammad Ishaq, sanadnya jelas Pak. Sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya hadisnya, wa nazaraka ila wajhil alim, dan kamu memandang wajah orang alim. Kenapa? Karena pasti guru kita pernah memandang wajah gurunya. Dan gurunya guru kita pasti memandang wajah gurunya lagi. Dan wajah gurunya guru kita memandang wajah gurunya lagi. Terus sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya sanadnya harus putus. Jangan sampai putus, harus jelas. Kalau kita berguru sama YouTube, bukan nggak boleh Pak. Kalau kita berguru kepada Mbah Google, bukannya nggak boleh Pak. Buat referensi silahkan. Tapi jangan kemudian kita mengiyakan. Kenapa? Karena belum tentu kita dianggap guru sama Mbah YouTube itu. Tapi kalau sama guru kita, Pak Haji Muhammad Ishaq, udah pasti kita dianggap muridnya. Dan itulah nanti, guru itulah yang menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Itulah manfaat atau faidah atau keutamaan wa nadharaka ila wajhil alim, keutamaan memandang wajah orang alim. Saya kemarin tanggal 17 Zulqaidah ikut haul Pak Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Gresik.
Ternyata beliau punya dakwahnya, dakwahnya tuh santai, Pak. Dakwahnya itu hanya memandang-mandang orang-orang yang dekat dengan beliau. Tapi setelah dia memandang wajah orang-orang yang punya bermasalah, yang curhat sama beliau, itu semuanya takluk di hadapan beliau semua, Pak. Ngomongnya lemah lembut, bicaranya indah, perangainya luar biasa. Itu dicontohkan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, udah lewat ini jam 5:53. Wassalamuka 'alal 'alim, dan kamu mengucapkan salam atau bersalaman 'alal 'alim, kepada orang alim, khairul laka min ibadati alfi sanah, itu lebih baik daripada kamu beribadah alfi sanah. Berapa, Pak? 1000 tahun. Ucapin salam doang, Pak. Bersalaman doang, Pak. Makanya pantas kalau kita ngelihat sekarang banyak anak muda kalau salaman sama guru, dicium. Itu tadi hadisnya. Al-ilmu bitta'allum wal barakatu bil khidmah. Ilmu bisa dicari dengan kita membaca buku, Pak. Wal barakatu, tapi keberkahan guru hanya dapat dicari dengan kita berkhidmah kepada guru kita. Cuman jangan salah, kadang-kadang kita sama guru sampai sama orang tua, ini yang kadang-kadang salah, Pak, ya. Betul, Pak, ya? Kita lihat anak-anak kita, kalau sama gurunya ya bolak-balik cium tangannya. Orang hadisnya tahuan dia daripada bapaknya, kan gitu. Ya, hadisnya tahuan dia sama bapaknya. Giliran salaman sama bapaknya di pipi, sama emaknya di jidat. Kadang-kadang suka terbalik nih anak kita. Ingatkan, Pak. Bahkan ada sunnah dari Rasulullah, ketika kita orang tua, tangan kita dicium sama anak kita, Rasulullah itu selalu mencium kembali tangan anak kita. Tangan kita dicium, pasti Rasulullah akan tarik lagi. Dicium lagi tangan anaknya. Selain dicium tangan anaknya atau cucunya Sayyidina Hasan Husain, pasti Rasulullah mencium kening anaknya. Ini sunnah, Pak. Udah dilakuin, Pak? Insya Allah udah, Pak, ya. Kalau lebaran atau kalau pulang ngaji ini atau berangkat sekolah, lakuin tuh, Pak. Itu sunnah, Pak. Sunnah itu bukan yang sholat sunnah mulu, enggak. Itu sunnah kecil, Pak, tuh. Tangan kita dicium, ya, assalamualaikum, salam. Dia berangkat sekolah. Tarik lagi tangan anak kita, Pak. Cium lagi tangannya. Sunnah. Simple, Pak, ya. Simple banget ternyata sunnah. Enggak susah sunnah itu. Tidak menyusahkan. Man kadang-kadang kita nggak tahu dan kita malu. Alhamdulillah saya kecil saya laksanakan, Pak. Walaupun perihal kecil, cium tangan doang saya laksanakan. Di depan siapa juga boleh aja saya. Iya. Wassalamuka 'alal 'alim khairul laka min ibadati alfi sanah. Dan kamu mengucapkan salam kepada orang alim, khairul laka min ibadati alfi sanah. Itu lebih baik daripada kamu ibadah 1000 tahun. Kenapa, Pak? Biasanya dari salam kemudian timbul obrolan. Itu, Pak, ya. Habis salam sama guru, biasanya timbul obrolan. Habis timbul obrolan, biasanya timbul curhatan. Curhat dah tuh. Kata gurunya, sehat. Alhamdulillah, guru sehat. Gimana? Sekarang gimana? Iya, guru. Gini-gini aja dah. Tuh. Sholat udah. Puasa udah. Rezeki masih surut baik, ini gimana, guru, ya? Minta amalan apa? Tuh, pasti begitu tuh. Ayo sini duduk tuh. Habis itu apa yang terjadi? Langsung tuh gurunya ngeluarin ayat Quran. Untuk apa? Untuk menguatkan diri kita. Makanya yang namanya guru, baik dalam susah atau perang, itu sangat dibutuhkan. Lagi perang pasti guru dicari. Dulu, Pak, zaman dulu zaman kakek saya. Itu kalau lagi perang, guru agama dicari. Buat apa? Minta tekbal, betul, Pak, ya? Nggak mempan peluru.
nggak mempan golok, bacok, nggak mempan, macam-macam. Tujuannya apa? Biar bisa mengusir penjajah. Sebentar lagi kita 17 Agustus soalnya Pak. Ini saya harus bawa sedikit. Guru tuh dicari banget tuh, doain. Mau yang tentara. Makanya ada film kan Pasukan Berani Mati Pak ya. Bener Pak ya? Sekarang itu film gak ditonton kayaknya. Kita juga nontonnya kayaknya udah males kayaknya, Pasukan Berani Mati. Mana ya, sekarang pasukan banyaknya bener, Pasukan Ogah Mati. Itu bagaimana orang naik yang namanya pagar ditembakin kagak mati Pak ya. Pasukan Berani Mati ditembakin naik pagar sama Belanda. Kagak mati. Doa apa? Doa guru. Bagaimana itu bendera merah putih biru dirobek birunya. Di Surabaya jadi merah dan putih, ditembakin gak mati. Sekarang tembus. Itu Pak ya. Satu, gak yakin sama guru. Kalau sekarang mah, kalau dulu mah kan ada peribahasa, orang baca bismillah bisa terbang. Kenapa? Yakin sama doa guru. Sekarang gurunya aja kagak yakin. Nah, iya gitu ya. Gurunya aja yang doain kagak yakin, apa iya begitu? Ya bagaimana yang dikasih doa yakin? Nih. Wassalamuka 'alal alim khairul laka min ibadi alfi sanah. Dan kamu mengucapkan salam kepada orang alim khairul laka min ibadati alfi sanah, itu lebih mulia daripada kamu ibadah 1000 tahun. Maka pesan guru saya terakhir adalah al ilmu la taj'al ilmuka jahla wa la taj'al yaqinan syakka. La taj'al ilmuka jahla, jangan jadikan ilmumu jadi bodoh. Wa la taj'al yaqinan syakka, dan jangan jadikan keyakinan itu syakwa sangka atau ragu-ragu. Kadang begini Pak, kalau kita lagi belajar teorinya seperti ini, begitu prakteknya beda. Kurban aja, kurban nih. Teorinya pakai golok yang tajam. Begitu prakteknya, bagaimana ini ya? Kadang-kadang antara teori dan praktek nggak sesuai. Itu sudah sunatullah Pak. Makanya kata guru saya, wala taj'al yakinan syakka, dan jangan jadikan keyakinan itu jadi syakwa sangka. Udah yakin aja, bismillah. Yang penting mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, selesai sudah. Ini kadang-kadang goloknya nggak tajam tuh, nggak bagus tuh, jadi galau. Yang motongnya jadi, ya salah gue kali ya gitu, ya nggak sah dah nih, tuh jadi sakwa sangka. La taj'al ilmuka jahla wa la taj'al yaqinan syakka. Jangan jadikan ilmu, apa iya puasa besok ya, si mau ngopi pagi-pagi ini, ntar aja dah kali ya puasa ya. Yang bener yang mana sih nih, pemerintah apa yang mana sih yang bener itu? Kan kadang-kadang kita suka begitu Pak ya. Udah, kita umat yang bernegara, negara yang berumat, ikuti pemimpin kita. Yang mau mengikuti yang lain ya silakan. Jangan jadikan keyakinan ini jadi syakwa sangka, jadi ragu-ragu. Yang mau puasanya besok, yang mau puasanya lusanya, ya lusanya, begitu selesai. Kebanyakan kita puasa belakangan, lebaran duluan. Orang kita kan begitu Pak. Covid, masjid tutup, apa-apaan masjid ditutup. Orang yang berangkat sholat itu pasti udah suci. Karpet segala digulung. Islam dilarang-larang, kan gitu Pak ya. Begitu sekarang udah Covid gak ada, sepi, subuh 3 saf. Kemarin mana yang ngomong katanya masjid ditutup? Makanya la taj'al ilmuka jahla wa la taj'al yaqinan syak. Jangan jadikan ilmumu bodoh, dan jangan jadikan keyakinanmu syakwa sangka. Kemarin datang Pak, murid saya, bukan murid saya, teman saya lah. Kuliahnya di UI.
Kemarin datang anak polisi Pak, anak polisi di Polres Depok, ya lumayan lah pangkatnya. Datang ke rumah, ya berbawaan dah, biasa begitu ya, namanya silaturahim gitu. Nah kemudian saya tanya, kuliah dulu di UI ya? Iya di UI. Jurusan apaan? Teknik perkapalan. Kan saya bingung, di Depok kapalnya di mana? Iya, kapal air lagi Pak, adanya di Priuk doang. Jadi Ciliwung nggak ada getek. Terus sekarang udah kerja, sudah Pak. Di mana? Teknik komputer. Agak nyambung. Teknik perkapal, mesin kapal ke komputer. Saya tanya, kamu yakin di situ? Ya, masih bingung Pak, saya juga masih galau dah. Kenapa galaunya? Ya nggak nyambung Pak, soalnya antara ilmu kapal sama ilmu komputer. Saya kalimatnya saya keluarkan, la taj'al ilmuka jahla wa la taj'al yaqinan syakka. Bisa jadi dari kamu sekarang kerja di komputer yang mengantarkan kamu nanti kerja di mesin kapal sesungguhnya. Karena sekarang kan mesin kapal juga kan udah komputerisasi kan Pak ya. Seperti itu. Oh iya ya Pak, iya. Pak, catetin Pak kalimatnya Pak. Ada baik. Catet. Udah nikah belum? Belum Pak. Gaji saya baru di atas 10 sedikit. 10 sedikit saya bilang, saya nikah gaji saya 600.000. Ah bener Pak, bener. Saya juga mau Pak. Pertanyaannya, udah ada yang mau apa belum? Belum ada Pak, ya cari saya bilang gitu. La taj'al ilmuka jahla wa la taj'al yaqinan syakka. Udah jam 6 lewat 4 Pak. Satu hadis. Mudah-mudahan ini menjadi perkenalan buat kita dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadis terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in. Faqihun wahidun, seorang yang ahli fikih, mutawarri', kemudian dia tawadu, warok, orang ahli fikih, kemudian dia warok, asyaddu 'ala syaitan, itu lebih susah bagi setan, susah yang teramat sangat bagi setan. Untuk apa? Untuk menggodanya. Kenapa? Ada cerita Pak. Kalau saya cerita lagi panjang lagi tapinya. Udah kali ya? Saya nggak ceritain lah, baca aja. Asyaddu 'ala syaitan, itu lebih susah daripada setan untuk menggodanya, min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in, daripada 1000 abid, orang yang bodoh, mujtahidin yang beribadah, jahilin yang bodoh ibadahnya, wari'in udah gitu nggak waro. Nah kemarin zaman Covid Pak, itu banyak orang yang disebut dengan mujahir. Apa itu mujahir? Orang bikin aturan baru tanpa ilmu. Yang ngomongnya sembarangan Pak. Itu tadi tuh yang tadi saya omongin. Allahu Akbar, nggak boleh masjid tutup, karpet segala digulung. Sekarang mana yang ngomong begitu? Itu mujahir tuh Pak, awas hati-hati. Mujahir lebih parah lagi daripada orang munafik. Kenapa? Karena dia bisa berfatwa tanpa dia tahu ilmunya. Cuman dari apa Pak? Belajarnya dari ini doang nih. Tapi ilmu sesungguhnya dia nggak tahu. Makanya kemarin saya tanya sama Ustadz Reja, kalau di situ emang biasanya pengajiannya apa aja? Ada balaghah, ada bahasa Arab. Oh saya bilang, oh biasa. Nahwu sorof, oh saya ngeri juga nih. Jangan saya dah, saya bilang begitu. Tapi karena emang saya udah janji menggugurkan kewajiban, ya saya bilang berangkat juga ini, ketemu juga sekarang. Makanya mohon maaf kalau seandainya saya mengartikan hadis ini agak-agak melenceng sedikit, karena balaghah saya begini, yang nggak sama dengan bapak-bapak semuanya yang udah belajar nahwu sorof bahasa Arabnya setiap malam Sabtu. Ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi silaturahim buat kita, agar kita yang pertama lebih giat lagi mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, setelah kita mencari ilmu, bukannya kita untuk jago-jagoan, bukan merasa diri kita paling pintar.
biasanya pepatah orang dulu Pak gitu Pak ya, semakin tinggi ilmunya maka semakin rendah kepalanya. Ilmunya ilmu padi. Makanya saya paling seneng kalau dengerin apa namanya lihat YouTube, dengerinnya tuh dengerin ulama-ulama yang dari Jawa, Pak. Kenapa ulama-ulama dari Jawa? Karena ulama dari Jawa itu tinggi ilmunya tapi merunduk. Kalau ulama-ulama yang lain, kayak model saya, baru baca hadis satu, udah pakai gamis, peci putih. Ya, ulama Jawa mah kan kagak, pecinya begini. Betul Pak ya? Tangannya digulung. Yang sarungnya doang BHS 1 juta 2 jutaan, iya. Tapi bermakna, isinya padat. Kalau beras mah beras Cianjur Pak ya, pulen gitu. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Dr. Ustaz Mahdudana SPG yang telah berkenan